kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita kami seimbang dengan sukacita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah hamba-hambamu menyaksikan perbuatan-perbuatanmu. Biarlah anak-anak mereka menyaksikan semarakmu. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas bumi. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada suatu ketika Tuhan bersabda, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang hendak kami makan? Apakah yang hendak kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Ibu bapak dan saudari-saudara, teman-teman muda remaja dan anak-anakku, para suster, buder, dan para romo. Kita bersyukur untuk perjumpaan dalam Ekaristi maupun kemeriahan yang kita buat untuk memaknai Hari Pangan Sedunia. Sudah sejak pagi Anda ada di sekitar gereja Dengklek ini untuk pameran Hari Pangan Sedunia, acara bersama dari staf di kabupaten, dan juga syukur kita bersama melalui perarakan aneka macam gunungan, sumber bumi, dan segala isinya yang Anda bawa dalam kemeriahan dan sukacita. Maka kita bersyukur untuk anugerah Tuhan itu. Dan apa yang kita dengarkan dari bacaan hari ini, terutama bacaan Injil, menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak khawatir. Tuhan menganugerahkan kepada kita alam beserta segala isinya yang sudah diupayakan, yang sudah diperjuangkan, sudah diolah oleh ibu bapak dan saudari-saudara. Dan moga-moga anak-anak kita tidak asing dengan aneka macam sayur, mayur, dan buah-buahan serta hasil bumi, polo kependem, polo gumantung, dan yang lain-lainnya. Kalian tahu semua ya apa yang tadi dibawa di gunungan itu ya. Dan kulino untuk hidup sehari-hari itu dimakan atau mung kadang kala, atau baru kali ini Romo lihatnya juga gitu. Bapak Ibu dan saudari-saudara, bagaimana anak-anak kita generasi muda ini tidak jauh dari hal-hal itu sehingga bisa mensyukuri anugerah Tuhan sebagai bagian dari pengalaman kehidupan kita karena telah dianugerahkan oleh Tuhan, sebagaimana kita baca dalam bacaan pertama maupun bacaan Injil. Untuk segala anugerah, untuk segala kemeriahan dan upaya kita memetri bumi dan segala hasilnya, kesadaran penjenengan semua untuk mempersembahkan kepada Tuhan hasil kerja dan apa yang dihasilkan oleh bumi ini menjadi sarana bagi kita untuk memelihara bumi dan segala isinya. Maka kalau itu semua sudah menjadi bagian hidup kita, sekarang saya matur pada bagian yang kedua. Dalam konteks kita, penerimaan sakramen penguatan, Hari Pangan Sedunia, dan untuk penutupan novena syukur kita. Saya mengajak ibu bapak dan saudari-saudara, para penerima sakramen penguatan, 96 orang yang sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, mengenai dimensi misioner gereja. Karena dimensi misioner gereja itu menjadi kodrat gereja yang perlu dilaksanakan untuk mewartakan Yesus Kristus. Itu yang utama. Bukan mewartakan romone sopo, sustere sopo, ketua lingkungane sopo. Tetapi yang utama adalah mewartakan Yesus Kristus bagi kita. Bahwa romo, suster, buder, ibu bapak, saudari-saudara kita semua hadir, kita sungguh-sungguh mau menjadi perpanjangan tangan kasih Allah. Tetapi yang paling utama adalah mewartakan Yesus Kristus. Semua yang kita kerjakan dari sisi dimensi misioner gereja, kita adalah mewartakan Yesus Kristus. Masih ingat minggu kemarin, minggu misi sedunia. Paus Fransiskus mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, sekaligus kalau datang berarti kita langsung pergi. Datang kepada Tuhan, mencecap segala kebaikan dan kasih-Nya untuk kemudian pergilah. Pergilah untuk piknik, pergilah untuk mengambil buah-buahan, pergilah untuk dolan, pergilah untuk mewartakan Yesus Kristus. Datang kepada Yesus Kristus dan pergi untuk mewartakan Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Melalui kesaksian tentang Yesus Kristus yang tersalib, tetapi sekaligus Dia yang mulia. Kesaksian dari pengenalan-pengenalan kita akan kasih karunia-Nya. Maka kemudian kita mewartakan kepada orang-orang yang belum mengenal Injil dan juga kepada orang-orang sakit, orang-orang bahasa arah dasar kita KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Itulah tugas pewartaan kita ketika kita datang kepada Yesus Kristus, sekaligus diundang untuk pergilah
mewartakan Yesus Kristus. Tahun 2015 istimewa, selain tahun syukur atas ardas kita, tahun hidup bakti juga menjadi pengenangan 50 tahun dekret Ad Gentes. Apa itu dekret Ad Gentes? Dekret yang dikeluarkan pada Konsili Vatikan kedua tahun 65 yang mengajak kita untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Untuk apa? Dorongan kuat untuk mewartakan Yesus Kristus. Dengan cara apa? Melalui dialog interkulturalisme. Dialog kehidupan, dialog kebudayaan, dialog dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Caranya bagaimana? Cara penjenengan klotekan, nabuh drum, nabuh kentongan, membawa hasil bumi dari dalamnya siapa mau? Nah, dari Mojo Rejo Anda jalan, kemudian mewartakan dengan klotekan itu, membawa aneka macam gunungan, sajian kita kepada Tuhan. Salah satu bagian dialog interkultural dan juga dialog interreligius. Yang mirsani tadi, orang-orang Katolik atau tetangga masyarakat sekitar? Tetangga masyarakat sekitar. Loh, tanggane nggih Katolik ya Romo, jadi padha mawon. Orang-orang lain ikut serta terlibat mewartakan kesungguhan kita umat Katolik untuk memelihara alam, menjaga, mengupayakan kelestarian lingkungan. Sehingga 3 tempat besar yang kita miliki, Tengklek, Jumapolo, Karangbangun, itu menjadi tempat-tempat pusat-pusat pelayanan dan kehadiran gereja Katolik untuk mewartakan kesungguhan kita menjaga kelestarian lingkungan. Saya menyapa secara khusus orang-orang muda, teman-teman muda, baik yang tadi fragmen para liturgi maupun Anda penerima sakan penguatan, serta ini tunas-tunas muda yang tadi ikut. Kali ini kalian menjadi pagar betis atau menjadi pagar apa? Di depan tadi Anda berjajar kiri kanan, pagar hidup. Menjaga apa kalian? Kok gelem-geleme neng kamu mau? Karena didhawuhi Pak Guru, nek ndak nanti. Tidak begitu, tidak sekedar itu. Tetapi Anda, teman-teman muda, oleh Paus Fransiskus Anda diajak, jangan membiarkan orang lain merampok kalian. Bahasanya begitu. Jangan membiarkan orang lain merampok kalian dari cita-cita misi sejati. Yaitu apa? Cita-cita mengikuti Yesus Kristus melalui pemberian diri sepenuhnya. Cita-cita pemberian diri sepenuhnya dimulai dari tugas sederhana, menjadi pagar hidup. Ketika Ekaristi duduk di depan, sesuk nek wis gede tua duduk di depan juga, tidak sekedar lalu lalang kiri kanan kesana kemari, ketoke aktif tugas werna-werna ning ra tau sembayang, ora tau malah ngerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Ning kuwi ra ono ning Jumapolo, Tengklek, Karangbangun ndak ada. Itu semua di tempat lain. Ya. Jadi, pesan Paus Fransiskus untuk orang-orang muda, jangan membiarkan orang lain merampok kalian dari cita-cita misi sejati. Cita-cita apa? Mengikuti Yesus Kristus melalui pemberian diri sepenuhnya. Terima kasih kepada orang-orang muda tadi dan beberapa bapak yang sudah sepuh le nyunggi nganti deyek-deyek itu ketok nek tenanan le mempersembahkan tumpengan dan gunungan itu kepada Tuhan. Wani deyek-deyek, wani berat itu karena kok gelem-geleme. Iya, saya tidak ingin dirampok oleh dunia ini, tetapi saya ingin mencita-citakan dan ambil bagian dalam tugas mengikuti Yesus Kristus. Santo Antonius dari Antioquia juga memberi satu kata-kata indah.
Kata-katanya demikian. Janganlah Yesus Kristus hanya ada di bibirmu. Janganlah Yesus Kristus hanya di bibirmu. Sedangkan dunia justru menguasai hatimu. Ajakannya supaya jelas. Kalau kita mewartakan Yesus berarti tidak sekedar berhenti di bibir kita, mulut kita, tetapi sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Kalau 96 orang yang kita persiapkan menerima sakramen penguatan, tetapi juga ada beberapa yang mudika tahun 60 atau tahun 55, tidak masalah, ini mudika-mudika tahun 50 atau 65, yang lain mudika tahun 2015. Biyen nate nom lagi Bu, nggih, Pak, nate nom. Aku yo tahun duwe semangat kaya cah nom-nom. Teman-teman muda, Bapak Ibu dan saudari-saudara, kesempatan kita, kiprah kita dalam gereja dan dalam masyarakat sebagai wujud dari kepenuhan inisiasi, kepenuhan Roh Kudus yang kita terima, mengajak kita untuk bekerja sama dalam karya evangelisasi sebagai saksi-saksi dan sebagai alat yang hidup berbagi dalam misi keselamatan. Dan keselamatan yang ditawarkan kepada kita bukan hal yang jauh, bukan hal yang tidak penting, tapi sangat penting melalui pemeliharaan alam ciptaan. Sangat konkret itu ditawarkan kepada kita sebagaimana kita baca dalam Laudato Si, ensiklik Paus Fransiskus berkaitan dengan alam ciptaan, yang pada hari-hari ketika kita memperingati Hari Pangan Sedunia menjadi kesempatan bagi kita untuk mewujudkannya dengan sangat nyata. Maka gerakan HPS, Hari Pangan Sedunia, dari pesan deklarasi di Ganjuran kemarin hari Minggu maupun juga dari pesan Paus Fransiskus supaya gerakan HPS ini dilanjutkan dalam hidup harian dengan bahasa Romo Utomo, Romo Giono kemarin ikut di Ganjuran, dimulai dari revolusi rumah tangga dan revolusi meja makan. Piye kuwi? Revolusi rumah tangga dan revolusi meja makan. Piye kuwi? Seperti yang tadi ketika kami datang di sini, di meja makannya Romo di pastoran disediakan uwi, pisang godok, bili, lalu kacang. Itu semua dari hasil bumi. Dari hasil kerja tangan kita ketika kita mengolah alam, lalu karena Bapak Ibu kerso macul, kerso duduk uwi itu, nek dinengke wae akan ada di atas meja. Datang sendiri uwinya di atas meja, tidak mungkin. Revolusi meja makan dan revolusi rumah tangga kita. Bukan sekedar berhenti pada praktis mie instan. Tetapi keribetan-keribetan, jerih lelah yang dibuat oleh orang tua kita masing-masing, lalu setiap anak dan keluarga kita sungguh mengucap terima kasih ketika Bapak Ibu menyediakan makanan itu di meja makan, itu berasal dari jerih lelah dan keringat para petani, peternak, nelayan, dan semacamnya. Hari Pangan Sedunia membawa kepada kita di dalam keluarga-keluarga revolusi rumah tangga dan revolusi meja makan. Upaya-upaya itu sungguh-sungguh diupayakan, disediakan, dan apa yang diusahakan oleh Bapak Ibu, kakek nenek, Pak D, Mbok D, dan seterusnya, anak-anak, seluruh keluarga mengucap syukur. Maka terima kasih apa yang sudah dibuat Romo Giono, Romo Dwi Prasetyo, Dewan Paroki dan seluruh umat, pengurus lingkungan, aneka macam perkembangan dan pembangunan yang terjadi. Budaya dan gerakan berbagi melalui PSE dan APP, upaya membangun persaudaraan sejati, gerakan dan persaudaraan kita di dalam lingkungan dan masyarakat kita, yang nanti pada bulan November tanggal 2 sampai 6
akan didukung oleh Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia dalam tema keluarga mewartakan sukacita Injil. Tadi, revolusi meja makan, revolusi di dalam rumah tangga disyukuri sebagai bagian dari kesaksian kita. Teman-teman muda, ibu bapak, saudari-saudara yang menerima sakramen penguatan, Anda diundang untuk menjadi rasul-rasul yang mewartakan kepenuhan Injil, kepenuhan Roh Kudus itu melalui hidup sehari-hari. Dengan cara demikian, apa yang kita upayakan menjadi berkat untuk seluruh alam dan keluarga kita. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Sekarang kita melanjutkan perayaan kita ini dengan liturgi penerimaan sakramen penguatan. Saudari-saudara terkasih, dalam misteri Paskah kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Dalam pembaptisan, manusia kita yang lama, cara berpikir, cara kerja, dan apa segala sesuatu yang lama yang kurang baik telah disalibkan bersama Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Maka, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sanggupkah saudari-saudara menentang kejahatan dalam diri saudari-saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudari-saudara menolak segala godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan tidak sehat? Sanggupkah saudari-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Terima kasih untuk kesanggupan itu. Masih ada tugas berikutnya. Marilah dengan keyakinan teguh kita perbarui iman dan penyegaran janji setia kita kepada Allah, sebagaimana kita ikrarkan ketika menerima sakramen baptis. Percayakah saudari-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudari-saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudari-saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekarang mari kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia berkenan mencurahkan Roh Kudus kepada putra-putrinya yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Kami para romo akan menumpangkan tangan untuk Anda semua, khususnya para penerima sakramen penguatan. Allah Bapa Maha Kuasa, melalui Putramu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu dari air dan Roh Kudus, dan telah membebaskan mereka dari noda dosa. Berkenanlah Engkau menganugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat. Dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin.
Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah dengan rendah hati kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita bersatu dalam doa, sebagaimana kita bersatu dalam iman, harapan, dan cinta kasih yang berasal dari Roh Kudus, sumber cinta kasih ilahi. Ya Bapa, semoga mereka yang dikuatkan kurnia Roh Kudus, berakar dalam iman, berkarya dengan semangat cinta kasih, dan memberi kesaksian tentang Kristus Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, semoga para orang tua dari saudara-saudari kami yang menerima sakramen penguatan ini tetap memberi semangat baru, baik dengan perkataan maupun dengan keteladanan dalam hidupnya, sehingga mereka tetap setia mengikuti jejak Kristus Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, semoga umat Allah yang berhimpun dalam gereja yang kudus, yang dibimbing oleh Bapa Suci, Bapak Uskup, dan para imam, Kau persatukan dalam karya Roh Kudus, sehingga senantiasa berkembang dalam kesatuan iman dan cinta kasih sampai Tuhan datang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi gereja umat Allah, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah gerejamu, agar kami semakin teguh dalam mengikuti putramu, satu-satunya jalan menuju kerajaanmu. Semoga gerejamu juga menjadi komunitas pangan yang mau peduli terhadap orang-orang yang menderita kelaparan di sekitar kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang merayakan Hari Pangan Sedunia, Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan alam yang begitu subur, sawah, ladang yang dapat kami tanami untuk keperluan hidup kami. Semoga kami mampu memelihara keutuhan ciptaan-Mu bagi kelangsungan hidup kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kita hening sejenak, kita aturkan doa, permohonan pun pula harapan kita secara pribadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul-Mu. Engkau mengendaki agar dengan perantaraan mereka, Roh Kudus diberikan kepada umat beriman. Semoga rahmat yang telah Kau anugerahkan kepada para rasul pada permulaan gereja, kini berkembang dalam hati umat-Mu di paroki ini, khususnya bagi para krismawan krismawati ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, kita siapkan persembahan hidup kita.